Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, banyak sekali nama-nama besar yang hadir dalam perang Wano Kuni ini. Ada orang-orang hebat yang memiliki kesangaran berkali-kali lipat dibandingkan kelompok topi jerami. Dan setelah timeskip ini berjalan, rasa-rasanya Oda menyimpan satu karakter yang benar-benar baru bisa kita lihat perkembangannya di perang Wano Kuni ini. Dan siapa lagi jika orang tersebut bukanlah Roronoa Zoro. Ia bertempur dengan santai dan tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga. Sehingga hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah, akankah Zoro di perang Wano Kuni ini berujung pada kematian? Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kami pernah sempat terpikirkan bahwa rasanya agak aneh jika Roronoa Zoro rela menukarkan pedang Shusui, yakni pedang yang ia dapatkan dari pertempuran melawan Ryuma di Thriller Bark, ditukar dengan sebuah pedang milik Oden Kozuki. Karena Shusui jelas merupakan pedang dari pria yang disebut sebagai si Dewa Pedang. Dan pedang Ryuma juga sudah menjadi pedang hitam. Namun justru disitulah hebatnya Enma dibanding Shusui. Meski Enma belum menjadi pedang hitam, namun ia setingkat dengan pedang Shusui, yakni mereka berdua termasuk ke dalam 21 Owazamono. Hal yang perlu kita bicarakan. Pada One Piece chapter 955, Zoro disuruh untuk memotong sebuah pohon. Namun ternyata ia juga memotong sebuah tebing. Ini merupakan sesuatu yang menakjubkan. Dan komentar Kinemon di sini adalah, "Tuan Zoro, jika itu aku tidak akan menerima pedang Enma itu." Dan benar saja, tidak lama setelah Kinemon mengatakan seperti itu, haki Zoro terhisap ke dalam pedang. Namun hebatnya, Zoro mampu memerintahkan kembali pedangnya untuk mengembalikan haki miliknya. Lalu di sini Hitetsu berkata, pedang ini akan membuat pemegangnya mengeluarkan haki Ryuo yang sangat besar. Dan itu akan mengeluarkan serangan yang luar biasa hebatnya. Jika kau seorang ahli pedang biasa, kau nantinya akan kehabisan energi dan langsung terkapar. Apa yang akan kau lakukan? Kau ingin pedang yang lain? Jawaban Zoro adalah Zoro menerima tantangan pedang Enma. Dan Kawamatsu yang mendengarnya pun bereaksi. Sungguh pria ini luar biasa. Sebenarnya sejauh ini kita belum diberitahu apakah Enma ini pedang terkutuk atau bukan. Namun pedang terkutuk biasanya memiliki keunikan tersendiri. Mereka dikatakan membawa pada kematian. Mungkin Enma ini layaknya pedang milik Shiryu of the Rain. Adegan di mana dia membunuh bawahan miliknya merupakan adegan yang agak menyeramkan. Sebenarnya di sini Shiryu meminta maaf setelah menebas mereka. Dan dari perjalanan Zoro menggunakan pedang Kitetsu miliknya, pedang Zoro tersebut dikatakan sangat haus darah, haus akan hasrat membunuh. Dan pedang Shiryu diinformasikan bukan termasuk ke dalam pedang terkutuk. Namun pedang milik Shiryu ini sudah banyak bermandikan darah. Apakah mungkin pedang Shiryu ini membutuhkan darah layaknya pedang Enma yang memerlukan haki yang sangat besar untuk menggunakannya? Dan kemudian Cavendish. Ia merupakan karakter yang Luffy temui pertama kali saat di Colosseum. Ia adalah seorang pendekar pedang berkuda. Pedang milik Cavendish bernama Durandal. Ada yang menarik di sini. Setiap Cavendish tidur, jiwanya yang lain akan terbangun, dan itu disebut sebagai Hakuba. Bisa dibilang, ketika Cavendish dalam mode Hakuba, ia lebih kuat dibandingkan ketika dirinya terbangun. Hakuba tidak mengenal kawan maupun lawan, menebas semua orang terdekatnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak diketahui dari mana asalnya Hakuba ini, apakah memang dari kepribadian atau bukan. Tapi yang jelas, Hakuba terbangun ketika pribadinya berada di dalam posisi terlemah mereka, yakni sedang tidur. Dari informasi yang ada, Zoro memiliki waktu jam tidur yang sangat sempit, yakni 3-4 jam. Karena ketika malam hari, Zoro adalah orang yang menjaga Sanigo. Tapi meski begitu, Zoro adalah karakter yang paling sering ditunjukkan tertidur. Dan selama ini, Zoro belum pernah diperlihatkan ketika ia tertidur. Pedang Sandai Kitetsu miliknya mengambil alih tubuh Zoro. Apakah ini menunjukkan bahwa Zoro memiliki tekad yang kuat? Tantangan Roronoa Zoro. Sebelum memasuki New World, Zoro banyak mendapatkan tantangan, seperti ketika arc Enies Lobby. Pada awalnya, ia harus bertarung melawan Kaku dengan menggendong Usopp. Ataupun pada arc yang paling membuat kita jatuh cinta pada Zoro, yakni di arc Thriller Bark. Di arc itu, Zoro sudah mendapatkan luka yang banyak dari pertempuran yang ia jalani ketika melawan Moria, Kuma, ataupun Ors. Ketika Zoro dan Sanji saling menyerahkan diri mereka sendiri kepada Bartolomeo Kuma, mereka berdua sudah memiliki banyak luka.
Dan hebatnya adalah Zoro mampu menerima luka yang diderita oleh kaptennya, padahal posisi dia waktu itu sedang terluka. Pria ini berdiri tegak dengan darah di mana-mana sambil berkata bahwa tidak ada yang terjadi. Ya, jika kita membicarakan mengenai apa saja yang telah Zoro terima di masa lalu, mungkin akan sangat banyak memakan waktu. Tapi dari satu contoh kejadian di Thriller Bark tersebut, bisa kita lihat bahwa Eiichiro Oda segitunya menaruh tantangan pada karakter yang buta arah ini. Paralel ketika Zoro memegang pedang Sandai Kitetsu dengan pedang Enma juga menjadi sorotan yang menarik. Di arc Wano Kuni ini, kami tidak yakin Zoro hanya akan melawan satu musuh kuat. Pedang yang dipegangnya saat ini merupakan pedang pembelah neraka. Perang Wano Kuni merupakan perang yang sangat besar. Perang ini memiliki jumlah musuh yang sangat banyak, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai sekelas Yonkou. Sebelum memulai perang, Zoro sudah ditantang secara tidak langsung oleh Hitetsu bahwa sepertinya di tangan Zoro pedang Enma dapat berubah menjadi pedang hitam. Pada One Piece chapter 937, Roronoa Zoro bertempur melawan Gyukimaru, dan dikatakan oleh Gyukimaru bahwa pedang Ryuma berubah menjadi hitam setelah digunakan lama oleh Ryuma. Dan di waktu dulu, Ryuma memang pionir terhebat Wano Kuni. Ia membelah naga, ia mengusir bangsawan, dan ia juga mengalahkan bajak laut. Apakah mungkin dengan banyaknya pengalaman bertempur Ryuma di masa lalu untuk mengubah pedang Susui menjadi pedang hitam bisa Zoro dapatkan dalam satu pertempuran saja, yakni pertempuran di Onigashima? Terdapat Orochi yang saat ini merupakan petinggi tertinggi Wano Kuni, yang artinya ia merupakan seorang bangsawan yang menggunakan tanah Wano Kuni ada tidak sebagaimana mestinya. Ada Kaido yang merupakan seekor naga, dan tentu saja bajak laut Kaido dan Big Mom yang merupakan para bajak laut. Menurut kami, ini merupakan tantangan pertama yang ingin Oda tunjukkan pada Zoro di arc ini, mengubah pedang Enma menjadi pedang hitam. Dan sepertinya bukan hanya Haki Ryo dan pengalaman pertempuran yang dirasakan pedang untuk mengubah pedang hitam. Karena jika konsepnya begitu, kita mungkin akan bertanya-tanya, kenapa orang seukuran Shanks tidak bisa menghitamkan pedang miliknya? Kenapa Silver Slayer yang dikatakan sebagai Raja Kegelapan memiliki haki yang sangat tinggi itu memiliki pedang yang bukan warna hitam? Mungkin kita tidak perlu menyinggung Rayleigh karena dia memang sudah pensiun. Namun Shanks ini, ia adalah seorang bajak laut aktif, seorang Yonkou yang pastinya untuk mencapai pada posisi tersebut, Shanks perlu bekerja keras melawan musuh-musuhnya. Dan bajak laut Shanks sendiri bukanlah bajak laut yang mengandalkan buah setan, sehingga opsi terakhir mereka adalah memperdalam ilmu haki sedalam-dalamnya. Apakah sepertinya untuk membuat pedang hitam ini perlu sesuatu yang saat ini belum Oda jelaskan secara jelas? Seperti pada saat kejadian di mana Zoro membelah Monet. Di One Piece chapter 685, Zoro mengatakan bahwa Monet merupakan pengguna Logia. Pada awalnya, Tashigi adalah orang yang bertempur melawan Monet. Tashigi kalah telak. Ia tidak bisa melakukan apapun. Pada awalnya, Zoro menyentil sedikit Monet dengan tujuan agar ia berhenti melawan Tashigi. Lalu ada komentar yang menarik dari Monet di sini. Monet berkata, "Orang ini benar-benar berniat melukai wanita. Dia datang kepadaku dengan niat untuk memotong." Lalu Zoro sambil berjalan dengan santai berkata, "Saat kau menyadari bahwa kau bukanlah tandinganku, seharusnya kau lari. Dan memang ada beberapa hal yang tak ingin kupotong. Tapi biar aku bertanya, pernahkah kau bertemu seekor binatang buas yang tidak pernah menggigit?" Kemudian Monet menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan kemudian Zoro melancarkan serangannya dan Monet terbelah menjadi dua. Hal ini tambah menarik lagi ketika Tashigi berkomentar terhadap kejadian ini. Mendengar Monet masih bisa tertawa itu, Tashigi terkejut dan dia sontak berkomentar, apakah Zoro tidak menggunakan haki? Monet tidak bisa mengontrol tubuhnya sepenuhnya. Mungkin dia sudah mati jika Zoro menggunakan haki. Kejadian ini merupakan kejadian yang menarik. Zoro mampu membelah pengguna Logia dan membuat mereka tidak bisa mengontrol tubuh mereka sepenuhnya tanpa menggunakan haki. Padahal syarat untuk bisa berkontak langsung dengan pengguna Logia adalah menggunakan haki atau batu laut. Apakah hal ini terjadi ketika dua orang bertempur namun memiliki tingkatan level yang berbeda? Sepertinya kurang tepat. Karena di awal-awal cerita One Piece, seorang Zoro yang masih sangat cupu itu berduel dengan seorang pendekar pedang terkuat. Zoro bisa bergerak bebas, sehingga menurut kami ini merupakan kemampuan yang sepertinya memang unik dan dimiliki oleh Roronoa Zoro. Sebuah kemampuan layaknya binatang buas yang datang melahap dengan posisi perut yang kelaparan. Dan di waktu sekarang, Eiichiro Oda menyuguhkan sebuah arc di mana bajak laut Kaido bertemakan binatang buas. Panggung Wano Kuni merupakan panggung untuk Zoro mengeluarkan darahnya.
mendapat banyak luka, dan tantangannya di perang Wano Kuni ini adalah untuk membuat pedang Enma menjadi pedang hitam. Yang sepertinya tantangan untuk membuat pedang Enma menjadi pedang hitam ini tidak bisa dicapai hanya dengan melawan satu musuh saja. Yang mungkin Zoro akan berpartisipasi juga untuk mengalahkan binatang paling buas di Wano Kuni ini, yakni Kaido. Eiichiro Oda biasanya menggambar Zoro dengan menanggung beban yang bukan hanya satu. Sudah waktunya untuk Oda menunjukkan Zoro berada di ujung batasnya, seperti yang Zoro rasakan pada arc Thriller Bark dahulu. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan promonya belum sampai di sini. Setiap pembelian cashnya akan mendapatkan satu masker secara gratis. Promo masker ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.